Saat ini saya ada di kota kelahiran saya, Puruk Cahu. Ya, Eh, saya saat ini memang berniat untuk mengunjungi makam orang tua saya. Ya, terutama ini ibu saya, ya, yang pada tanggal 17 Maret 2022 yang lalu meninggal dalam usianya kurang lebih 93 tahun. 93 tahun. Ibu saya ini namanya almarhum Liana Silam. Ya. Jadi banyak hal yang saya bisa teladani dari ibu saya. Ya, karena ibu saya seorang pekerja keras. Ya, kami 11 bersaudara. Ya, 11 bersaudara. Itu Perdi M. Yosep itu anak yang sudah bungsu saat ini. Dia sebenarnya nomor 10. Ya, tapi karena adiknya yang bungsu, adiknya ini ada makamnya di sebelah itu, namanya Yunus, ya, meninggal ya tahun 2011. Ya, usianya kurang lebih 39 tahun ya waktu itu bekerja sebagai camat di Permata Intan di Tumanglaung. Ya, ini kembali ke ibu. Ya, ibu saya ini orang yang sangat gigih ya. Kemudian yang saya ingat sekali, beliau ini sangat disiplin terhadap waktu. Ya, saya ingat sekali bagaimana ibu ini ya membesarkan kami anak-anak yang sejak kecil, kami 11 orang. Ya, 11 orang tentu ibu saya tuh bekerja keras banget gitu ya. Saya ingat banget gitu. Ya, maka oleh karena itu kami sudah kehilangan semua orang tua ya. Pertama yang terakhir kemarin ibu saya ini ya pada tanggal 17 Maret 2022. Artinya kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ini beliau sudah meninggalkan kami. Banyak sekali kesan, pesan beliau yang saya tidak lupakan. Beliau ini ya karena anak-anaknya banyak sekali bekerja atau main di politik, ya akhirnya ibu saya juga bisa memahami bagaimana itu yang namanya berpolitik. Ya, beliau banyak sekali memberikan masukan-masukan untuk kami, ya anak-anaknya, karena 5-6 orang anak-anak ibu ini kami ya bekerjanya di politik. Ya, beliau suka sekali membaca koran. Dari koran yang dia baca, kalau menyerempet tentang keadaan kami yang tidak menguntungkan, ya beliau pasti panggil kami untuk menyampaikan agar kami melakukan perbaikan-perbaikan atas segala apa yang kami lakukan yang dianggap ya oleh masyarakat itu tidak kami kerjakan gitu. Nah, jadi beliaulah juga menjadi salah satu guru kami di politik. Ya, saya ingat sekali 2015 pada saat itu saya mencalonkan diri jadi gubernur. Beliau tuh datang gitu ya dari kampung sini, dari Puruk Cahu tuh datang ke Palangkaraya hanya ingin mendoakan saya dan menyampaikan pesan-pesan yang harus saya lakukan gitu. Ya, tapi inilah karena untuk kurang lebih 10 tahun yang lalu rupanya sudah beda ya, udah beda. Ya, saya sudah menyatakan maju bersama dengan Habib saat ini. Ya, kemarin dapat nomor urut 1 ya dari 4 pasangan itu. Nah, ibu saya sudah tidak tahu ya karena dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ya, semoga doa ibu saya yang lalu mendoakan saya agar saya bisa jadi gubernur Kalteng itu betul-betul terjadi gitu pada tanggal 27 November yang akan datang. Ya, inilah beliau yang sangat memberikan dukungan untuk saya, ya, untuk anak-anaknya dan untuk kami semua. Beliau sangat dikenal di lingkungan keluarga di Puruk Cahu. Kenapa? Karena ibu kami ini orang yang sangat bijaksana dan juga sangat ramah dan sangat peduli dengan semua orang. Ini yang saya ingat dengan beliau. Ya, ini fotonya di rumah saya di Palangkaraya. Ya, pada waktu itu kita ingin ada suatu acara. Ibu saya itu 1 jam sebelum acara tuh dia udah siap. Makanya dia sudah rapi, ya, sudah rapi seperti ini. Padahal acara itu 1 jam lagi, dia udah nunggu gitu. Nah, inilah yang tidak bisa kami lupa tentang foto yang ini, foto dia yang paling aku ingat gitu ya. Nah, kira-kira
itulah sedikit cerita tentang ibu saya yang sudah wafat ya 2 tahun yang lalu pada usia 93 tahun. Luar biasa. Ya, saya mencintai dan menyayangi ibu saya. Karena dia adalah orang yang luar biasa bagi saya. Ya, karena dialah saya ada dan saya bisa memberikan semangat kontribusi untuk semua orang yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, semoga cita-cita ibu saya yang mendoakan saya untuk menjadi Gubernur Kalteng itu bisa terjadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Nah, ini cerita sedikit tentang ayah saya. Ayah saya meninggal tahun 2002. Ya, 2002 itu saya sendiri masih bekerja di Jakarta ya sebagai profesional di perusahaan kayu. Ya. Ayah saya meninggal pada usia kurang lebih 70-an tahun ya. Dan saya juga mempunyai kenangan yang cukup indah dengan ayah saya. Ya, karena ayah saya ini juga bisa menjadi contoh teladan karena beliau tuh mengharuskan kami anak-anak juga disiplin dalam waktu, kemudian menghargai, menghormati orang lain gitu. Ya, yang luar biasa juga dia mensupport kami walaupun kami tahu bahwa ayah kami ya artinya pas-pasan untuk bisa membiayai kami sekolah. Ya, tetapi beliau terus mendorong dengan semangat yang tinggi. Nah, inilah yang menjadi suri teladan bagi kami sebagai anak-anak. Ya, saya nanti akan bercerita tentang ayah saya karena ayah saya ini memang darah politik itu kami dapatkan dari beliau, dari almarhum. Karena beliau ini pernah 2 kali menjadi anggota DPRD ya pada saat itu. Yang lucunya dia pernah jadi anggota DPR dari partai PDI gitu, nggak ada perjuangannya. Kemudian beliau pernah dari Golkar gitu. Dan ayah saya pegawai negeri sipil. Ya, dia meninggal 2011 itu ya karena sakit beberapa kali, ya pernah jadi stroke juga ya. Dan tentu saya juga sangat menyayangi orang tua saya, ayah saya, ibu saya ya. Karena mereka orang yang luar biasa bagi saya. Dan beliau itu tidak tahu ya kalau 2003 beliau meninggal, 2002 ya saya 2003 jadi bupati. Jadi dia nggak tahu gitu bahwa anaknya itu yang dulu ya yang dia harapkan masuk di politik, dan akhirnya saya tidak bisa memberikan apa-apa untuk beliau karena beliau cepat berpulang. Nah, mungkin itu sedikit dari saya datang ke sini ya tentu juga saya menyekar makam kedua orang tua saya, dan di bawah itu adik saya yang paling bungsu ya. Jadi ada 3 orang yang berada di kuburan Puruk Jahu ini yang menjadi orang-orang yang kami kasih yang sudah duluan pergi. Ya, semoga ayah, ibu, dan adik saya mereka bersama dengan Bapak yang di surga, itu doa saya. Dan kami juga mendoakan semoga apa yang menjadi cita-cita saya tanggal 27 November nanti, ya artinya doa orang tua dulu ya, mereka akan mendoakan kami agar berhasil. Ya tentu juga harapan saya juga agar cita-cita saya ingin jadi gubernur tanggal 27 itu bersama Habib itu tercapai gitu. Ya, tercapai. Ya kira-kira itu dari saya. Semoga Tuhan memberkati semua keluarga saya dan orang tua saya di sini. Mereka hidup damai bersama Bapa yang ada di surga. Terima kasih. Saya Willy Medial Yosef. Ya, saat ini berada di makam orang tua kami, makam keluarga di kota Puruk Jahu. Dan saya saat ini berada di Puruk Jahu dan merangkat deklarasi pasangan Willy Habib nomor 1 untuk calon gubernur, wakil gubernur Kalimantan Tengah yang akan melaksanakan kontestasi pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Ya, semoga cita-cita kita semua untuk membangun Kalteng yang harmonis, ya Kalteng yang berubah menjadi lebih bagus, ya karena Willy Habib akan membawa perubahan untuk Kalteng. Ini pesan saya. Mari kita bersama-sama memenangkan Willy Habib ya nomor 1 untuk gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2025-2030. Tuhan memberkati.